Pikiran yang tadinya kacau, lari ke sana kemari. Pikiran yang tadinya gelisah, lari ke sana kemari. Pelan-pelan menjadi tenang. Menjadi tidak lagi diliputi kegelisahan, tidak lagi diliputi kekhawatiran. Sautihoto, Namo Buddhaya. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian, kita dalam program Smart Education dari Nalanda Foundation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya meditasi di kala pandemi. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui sudah lebih dari 1 tahun ini kita secara dunia, secara global mengalami pandemi COVID-19. Banyak orang terinfeksi COVID-19, ada yang sembuh, bahkan tidak jarang ada yang meninggal dunia. Tentunya berita-berita tentang COVID ini yang sehari-hari kita simak melalui media cetak maupun melalui media elektronik membuat pikiran kita terpengaruh. Kecemasan muncul, kegelisahan muncul, ketakutan muncul. Kenapa? Takut kalau kita ini terinfeksi COVID-19. Protokol kesehatan sudah dihimbau oleh organisasi kesehatan dunia, oleh pemerintah negara kita. Patuhilah protokol kesehatan tersebut. Gunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, dan juga kurangi mobilitas. Itu secara protokol kesehatan yang diterapkan oleh organisasi kesehatan dunia dan juga oleh pemerintah negara kita. Patuhilah. Nah, secara dhamma, Bapak Ibu sekalian, pikiran yang kacau, pikiran yang kalut, pikiran yang cemas, pikiran yang khawatir tentu akan membuat kita mengalami tekanan batin, membuat kita stres, membuat kita depresi. Sebagaimana kita ketahui, di dalam Dhamma kita diajarkan meditasi. Untuk apa? Menenangkan batin, agar kekalutan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan tersebut mampu kita kurangi. Atau mungkin juga mampu kita eliminir. Karena kecenderungan orang yang bermeditasi itu juga akan mampu menyikapi kenyataan dengan baik. Meditasi, Bapak Ibu sekalian, berasal dari bahasa Inggris, yaitu media dan station. Media artinya adalah objek, station itu artinya tempat. Jadi dalam proses kita bermeditasi, kita menempatkan perhatian kita, menempatkan kesadaran kita pada objeknya. Jadi dalam hal ini, meditasi Buddhis itu bukan menghayal. Meditasi Buddhis itu bukan melamun. Meditasi Buddhis itu bukan berimajinasi. Tapi meditasi Buddhis itu adalah bagaimana kita membawa pikiran kita untuk bersama objeknya selama proses meditasi itu kita lakukan. Dalam istilah Dhamma, kita menyebut meditasi dengan samadhi. Kita menyebut dengan bhavana. Kita menyebutnya dengan citta ekagata. Dan belakangan ini juga dipopulerkan, meditasi itu adalah citta bhavana, pengembangan pikiran. Objeknya apa? Kita bisa menggunakan objek mengamati napas masuk, napas keluar secara alami. Di dalam Anapanasati Sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Majjhima Nikaya disebutkan, seorang yang melakukan meditasi pengamatan napas masuk, napas keluar, dia tidak mengatur napas, dia tidak memola napas, dia mengamati napasnya secara alami, menyadari saat napas masuk, menyadari saat napas keluar,
Saat menarik napas panjang, dia sadar. Saat menghembuskan napas panjang, dia juga sadar. Sadar akan apa yang dilakukan pada saat itu. Dia mengamati napasnya dengan kesungguhan. Nah, napas yang diamati dengan baik, pikiran yang bisa bersama napas akan membuat pikiran itu menjadi tenang. Tidak lagi gelisah, tidak lagi khawatir. Memang awal-awal pasti kita mengalami kegelisahan, pasti kita mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena kita baru saja mulai latihan. Tapi seiring waktu berjalan, ketika meditasi itu sering kali kita lakukan, pikiran yang tadinya kacau, lari ke sana kemari, pikiran yang tadinya gelisah, lari ke sana kemari, pelan-pelan menjadi tenang, menjadi tidak lagi diliputi kegelisahan, tidak lagi diliputi kekhawatiran. Makanya tadi disebutkan, meditasi itu menempatkan kesadaran, perhatian pada objeknya. Saya memberi contoh anapanasati, pengamatan terhadap napas masuk, napas keluar. Yang lain bisa kita menggunakan objek metta bhavana. Meditasi cinta kasih. Pertama, tumbuhkan cinta kasih ke dalam diri kita sendiri dahulu dengan mengucapkan kalimat dengan penuh peresapan. Jadi ketika kita mengucapkan, semoga saya hidup berbahagia, semoga saya hidup berbahagia, itu bukan sekedar hafalan semata, tapi harus benar-benar kita rasakan, kita resapi. Makanya disebut metapharana, peresapan cinta kasih. Jadi bukan hafalan cinta kasih, ya. Makanya ketika kita menyebutkan semoga saya hidup berbahagia, itu benar-benar kita rasakan kalimat tersebut di dalam batin kita. Terus kita mengulangi itu di dalam batin dengan penuh peresapan, batin pun bisa menjadi tenang, batin pun bisa menjadi kalem, batin pun bisa menjadi damai. Nah, setelah itu baru kita ucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Juga diucapkan dengan penuh peresapan. Nah, disinilah bagaimana meditasi itu membawa pikiran kita untuk bersama dengan objek. Saya memberi dua contoh kali ini, yaitu anapanasati dan metta bhavana. Nah, ketika pikiran kita tenang, tidak kacau, tidak gelisah, mendengar berita-berita yang sifatnya menakutkan, menyeramkan, ya, seperti tadi berita tentang pandemi corona, berita tentang COVID, ataupun berita-berita jelek lainnya, tentunya pikiran kita akan mampu menyikapinya dengan baik. Tidak lagi gerasa-gerusu, tidak lagi gelisah, tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas, melainkan benar-benar menghadapinya dengan ketenangan batin. Dan yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, pikiran yang tenang, pikiran yang baik, atau kita menyebutnya dengan sama sangkapa, ya, itu memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Di dalam Dweda Wittaka Sutta disebutkan ada 6 manfaat dari pikiran yang baik. Apa 6 manfaat tersebut? 1. Tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain. 3. Tidak merugikan kedua pihak. 4. Pikiran yang tenang, pikiran yang baik membuat kita jauh dari masalah. 5. Pikiran yang tenang, pikiran yang baik membuat kita dekat dengan kebijaksanaan. Dan yang keenam, pikiran yang tenang, pikiran yang baik membuat kita mengarah menuju pada padamnya penderitaan, membuat kita mengarah menuju pada nibbana. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita sebagai umat Buddha mau melatih salah satu praktek Dhamma, yaitu meditasi. Kala pandemi, pikiran tenang, tiada pandemi pun pikiran tetap harus tenang. Kenapa? Karena pikiran yang tenang, pikiran yang terlatih, pikiran yang terarah, itu membawa banyak kebahagiaan, membawa banyak manfaat. Semoga uraian singkat ini menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan, dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata, bon switata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.